Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 kelas 11 MB ingin melakukan kegiatan observasi di gedung sekretariat daerah Kabupaten Karanganyar yang beranggotakan saya Bayu Yulianto absen 8, saya Latif Laksono absen 18, Saya Muhasib Kamaluddin absen 21. saya Raditya Ardianto Saputra absen 8, Saya Ridwan Salih Prakosa absen 31. Saya Tio Gilang Firmansyah absen 34. Observasi keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan hidup di Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar. Yang pertama ada keselamatan dan kesehatan kerja. Apakah tersedia gambar atau poster K3 yang sesuai dan dipasang secara baik dan mudah dilihat? Untuk itu sementara ini belum ada. Ya, memang mas gini, karena terus terang aja kalau di pemerintahan itu sebenarnya penting, keselamatan kerja memang penting, tapi gambar dan itu belum, karena itu tadi setelah kita di pekerjaan kita yang sangat fleksibel itu minim sekali. Ada pemeliharaan yang banyak yang ringan-ringan, dan itu teman-teman juga sudah kita kasih arahan untuk menjaga untuk keselamatannya, untuk berhati-hati itu, karena yang untuk kegiatan yang besar, pemeliharaan yang besar kita untuk mencarikan yang ke pihak ketiga. Oke. Lanjut, apakah terdapat tanda-tanda larangan sesuai dengan sifat bahaya yang Kalau itu belum kita adakan. Apakah tenaga kerja dilengkapi dengan alat pelindung diri? Sebagian belum keseluruhnya, tapi ada. Lanjut, apakah telah melakukan pembinaan dan latihan atau training dalam bidang K3 kepada semua tenaga kerja? Itu yang belum kita laksanakan. Kita hanya sebatas baru memberi saran, himbauan untuk hati-hati. Jadi kalau untuk pelatihan itu belum ada. Lanjut, yang kedua ada keamanan. Apakah terdapat alam keamanan dan fungsi baik? Apa itu sih? Alat keamanan. Alarm. Iya, Alarm belum ada. Lanjut, apakah tersedia alat komunikasi darurat? HT ada, sudah berdasarkan HT. Lanjut, apakah terdapat tanda atau penghalang yang menandai batasan-batasan area kerja dengan area umum? Lah, ini mas, di Pemda itu kan areanya area kerja, area umumnya di luar komplek. Batasannya ya bangunan. Apakah ada CCTV di setiap unit atau ruang tertentu? Sudah semua sudah terlengkapi. Ini saya lanjutkan untuk yang ketiga seputar kamar mandi atau toilet. Apakah terdapat toilet yang memadai dan terpisah untuk pria dan wanita? Sudah, semua sudah tersedia dan sangat memadai. Apakah tersedia toilet untuk orang cacat? Sementara belum yang khusus belum punya kita. Masih hanya terkumpul untuk terpisah pria dan wanita. Tapi yang khusus untuk disabilitas memang kita belum. Apakah toilet dibersihkan secara teratur? Karena secara teratur Mas Harudin itu ada petugasnya masing-masing. Setiap gedung, setiap toilet ada petugasnya. Apakah tersedia tisu atau pengering tangan dan dapat bekerja dengan baik? Ada komplit mas, ada tisu, ada sabun, ada pengharumnya. Ini untuk yang keempat ada pencahayaan dan suhu ruangan.
Apakah pencahayaan untuk semua area ruang kerja cukup dan sesuai untuk melakukan pekerjaan? Ada dan cukup. Apakah tombol-tombol lampu sudah dicapai atau dijangkau? Sudah. Apakah intensitas pencahayaan sesuai untuk pekerjaan detail atau perlu penelitian? Semua ruangan sudah didesain karena kita bangunnya sudah direncanakan sesuai standar untuk area perkantoran. Apakah lampu terlindungi dalam bentuk cover untuk meminimalkan kesilauan? Lampu kebanyakan downlight sudah sesuai dengan kondisi ruangan. Izin lanjut bertanya, penanggulangan kebakaran dan konstruksi bangunan. Bangunan tempat kerja terbuat dari bahan yang mudah terbakar apa tidak? Kalau bangunannya kan bangunan perencanaan memang sudah lama, namun kan itu sudah dirancang oleh tenaga ahli, oleh arsitek yang mumpuni. Maksudnya sudah diperhitungkan kondisi, kekuatan, dan keamanan bangunan. Apakah tersedia alat memadam api dan apakah jenis serta jumlahnya telah memadai? Sudah ada tersedia. Apakah terdapat instalasi alarm kebakaran atau hidran kebakaran atau instalasi sprinkler? Sementara kalau hidran belum. Satu ada satu gitu. Bukan tiap ruangan loh tapi sudah ada. Sudah ada. Itu saja apa yang kita tanyakan tentang keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan hidup. Lanjut akan ditanyakan teman saya. Mewawancari Pak Sariman dengan observasi budaya kerja. Satu, apakah ada prosedur tertulis untuk eliminasi atau pembuangan barang tidak terpakai di manakah letaknya? Nah, kalau prosedurnya kalau tertulis mas gini saya ceritakan di Pemda itu kan ada beberapa arsip yang dipilah-pilah. Jadi ada arsip yang masih aktif itu kita simpan, kita data dengan kode masing-masing sesuai kegiatan, kita arsip dengan baik. Terus ada barang bekas yang tidak terpakai itu juga kita pilah. Kalau kita ada yang sekiranya masih ada tulisan atau apa yang kiranya ada kurang baik atau yang bisa ada kira-kira masih kurang tidak terpakai tapi itu masih ada enggak layak, ada apa ya namanya, kertas yang masih ada catatan atau apa itu kita musnahkan. Terus ada yang bekas kardus, bekas air mineral itu sudah disimpan, sudah di Neon Jawa karena dopen sama teman-teman cleaning. Jadi sudah ada dipilah-pilah. Kalau yang nasib yang masih aktif ya kita simpan dengan kode sesuai kegiatannya. Lanjut yang kedua, apakah terlihat ada alat yang tidak dibutuhkan dan bagaimana penanganannya? Alat. Kalau alat sebagian yang sudah tidak dipakai karena di pemerintahan semua pengadaan itu harus tercatat sampai barang itu sebelum dilelang. Karena kita tidak bisa memusnahkan
barang kalau barang itu sudah tercatat menjadi aset, itu kita tidak punya kewenangan untuk menghanguskan atau untuk menghilangkan. Harus sesuai prosedur, harus didata, disimpan dulu, baru kita berikan untuk penghapusan. Lanjut yang ketiga, apakah barang-barang tersusun rapi sesuai jenisnya? Kalau barang-barang kita simpan sesuai jenisnya, yang tidak terpakai tadi, yang tidak terpakai, memang kita kelompokkan, walaupun kita memang masih keterbatasan untuk gudang terus terang. Jadi, tapi kita pilah-pilah, ada yang AC sendiri, ada yang meja kursi ya kita simpan sendiri. Lanjut yang ketiga, yang keempat, apakah ada tanda atau label yang mengindikasikan area lemari penyimpanan? Ada, itu yang kami jelaskan tadi. Kalau yang arsip masih aktif itu kita labeli, kita kasih label sesuai jenis. Lanjut yang kelima, apakah indikator yang jelas tentang persediaan barang? Ada indikator persediaan, karena itu tadi di pemerintahan itu kita barang yang kita masuk dengan yang keluar itu harus sesuai, karena ada opname namanya di akhir tahun anggaran itu harus sesuai, semua tercatat, terdokumentasikan. Saya akan menyambung wawancara dengan teman saya. Yang pertama, jelaskan penambahan area pelayanan atau lobby instansi. Penambahan Lobby pelayanan. kalau penambahan kita tidak bisa yaitu tadi, karena kita terkendala dengan semua itu harus sesuai perencanaan, jadi tidak bisa tiba-tiba, dan kita menyesuaikan lingkungan kantor kita. Lobby sudah ada, sudah sesuai. Kalau penambahannya ya kita menyesuaikan. Jelaskan penampakan area lemari penyimpanan barang dan gudang. Penjelasannya apa? Penjelasan. Penjelasannya ya penyimpanan lemari dan gudang kita pilah-pilah itu sesuai kegunaan barang yang masih aktif dan barang yang tidak aktif, itu kita pilah. Selanjutnya, bagaimana proses pengolahan sampah di instansi? Sementara kita sampah bekerja sama dengan DLH, kita fasilitasi ada tempat penampungan, nanti semua akan diambil, diangkut dari DLH. Selanjutnya, bagaimana pembagian tugas untuk kebersihan di instansi? Pembagian tugas kita bagi per gedung, karena di Setda khususnya kan ada beberapa gedung, sudah kita bagi, tiap masing-masing gedung ada tugasnya masing-masing. Sini saya akan melanjutkan wawancara dari teman saya. Apakah seluruh pegawai sepenuhnya memahami prosedur 5R? Sini 5R. Iya. Memenuhi 5S sama 5R? 5R. R. kalau R ya Tapi itu tadi Kapir sudah, ya, semua sudah. sesuai dengan peraturan. Bagaimana keadaan udara di instansi? Apakah udara bersih atau tidak berbau? Bersih, Bersih, udaranya udara. bersih, semua ada. Kita ada kita antisipasi dengan banyak pohon yang di luar kantor untuk antisipasi kebersihan udara. Bagaimana pembagian tugas untuk perawatan di instansi? Pembagian tugas perawatan kita sudah bagi sesuai keahlian masing-masing.
Apakah ada konsekuensi apabila pegawai tidak melaksanakan presensi? Nah, gini, sekarang kita sudah fasilitasi, sudah dilaksanakan presensi secara online dengan aplikasi, dan itu semua harus on time, tepat. Kalau tidak absen itu langsung kena punishment, ada langsung potongan Iya, potongan dari TPP-nya otomatis. Dan itu karena aplikasi, kita tidak bisa merekayasa. Kalau tidak absen ya langsung konsekuensinya dikurangi penerimaannya. Apakah setiap pegawai terlibat dalam prosedur 5R? 5R ya kita sudah laksanakan itu. Sekian wawancara dari kelompok kami yang berjudul Forum Persuasi Budaya Kerja. Ya, semoga bermanfaat, dan nanti kalau ada yang kurang untuk koordinasi kita lengkapi. Monggo